Mimpi bermain di Piala Dunia tentunya adalah mimpi bagi setiap negara. Mimpi inilah yang saat ini tengah diupayakan oleh Timnas Indonesia dan perjuangan untuk mewujudkan mimpi tersebut akan berlanjut pada tahun ini. Nantinya ada 4 pertandingan tersisa yang akan dijalani oleh Timnas Garuda, masing-masing melawan Australia, Bahrain, China, dan terakhir Jepang. Pertandingan-pertandingan itulah yang akan menentukan nasib Indonesia, apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Berbicara soal peluang lolos ke Piala Dunia sendiri, baru-baru ini mendapatkan respon dari Erick Thohir. Ketua PSSI itu secara mengejutkan mengeluarkan statement soal target besar Indonesia, di mana target Indonesia nantinya tak hanya lolos ke Piala Dunia, melainkan konsisten bermain di ajang 4 tahunan tersebut. Tentu sebuah target yang tak main-main, sekaligus target yang pastinya sangat sulit untuk diwujudkan. Namun soal ini, Erick Thohir telah memiliki rencana yang nantinya akan dimaksimalkan tahun ini. Lalu rencana seperti apa yang dimaksud? Kita akan ulas dalam video berikut ini. Sampai saat ini, kerja keras Erick Thohir sebagai Ketua PSSI mulai membuahkan hasil, di mana berbagai prestasi mulai didapatkan oleh Timnas, dari level senior maupun kelompok umur. Untuk level senior, Timnas Indonesia akhirnya mampu menciptakan sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara untuk Timnas level kelompok umur, prestasi luar biasa baru ditunjukkan oleh Timnas U23, di mana mereka mampu lolos ke babak semifinal Piala Asia. Bahkan Marcelino dan kawan-kawan hampir saja lolos ke Olimpiade. Dan beberapa bulan yang lalu, prestasi kembali ditunjukkan oleh Timnas Indonesia usai mereka mampu mengalahkan Arab Saudi. Sebuah prestasi yang kini memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Wajar jika peluang lolos ke Piala Dunia semakin besar, karena saat ini Indonesia tengah berada di peringkat ketiga klasmen. Mereka cuma terpaut 1 angka dari Australia yang saat ini menempati peringkat kedua. Sementara pesaing lain seperti Arab Saudi, Bahrain, hingga China, klasmennya masih di bawah Indonesia, meski sama-sama mengoleksi 6 poin. Tapi jika melihat form serta perlawanan dari Indonesia selama ini, bukan tidak mungkin tiket lolos ke Piala Dunia akan direbut oleh Indonesia. Entah melalui cara otomatis dengan menjadi runner-up, maupun berjuang dulu di round keempat dengan finish di posisi ketiga atau 4 di klasmen akhir babak grup. Dengan melihat situasi saat ini, mimpi besar Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia bisa saja terwujud tahun ini. Kuncinya, mereka harus bermain maksimal terutama di 3 pertandingan awal, masing-masing melawan Australia, Bahrain, dan China. Jika 3 negara itu mampu ditaklukkan, maka persentase peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia bakal semakin besar. Sehingga kini menjadi tugas dari Shin Tae-yong dan para pemain untuk mewujudkan mimpi tersebut. Soal mimpi lolos ke Piala Dunia, hal itu mendapatkan dukungan langsung dari Erick Thohir. Ketua PSSI tersebut juga bersyukur karena pemain diaspora Indonesia yang lahir di Eropa juga mau membantu mewujudkan mimpi ini. Hal inilah yang tentunya bakal menjadi kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia. Sebuah kekuatan yang sudah kita lihat bersama-sama di lapangan. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade. Dan inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini. Mereka ingin kembali ke akar mereka, karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek. Ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka. Sebuah program yang bagus dan sebuah mimpi yang ingin kami wujudkan, kata Erick Thohir dikutip dari okezone.com. Lebih lanjut, mimpi lolos ke Piala Dunia ternyata adalah mimpi pertama yang ingin diwujudkan oleh Erick Thohir sebagai Ketua PSSI. Setelah itu, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga memiliki mimpi lain. Mimpi itu masih ada hubungannya dengan mimpi pertama, dan mimpi yang dimaksud adalah melihat Indonesia secara rutin tampil di Piala Dunia. Jadi setiap Piala Dunia digelar, harapannya tim Garuda selalu ikut berpartisipasi di dalamnya. Artinya, Indonesia ingin menyamai prestasi yang selama ini dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan sebagai negara Asia yang selalu konsisten bermain di ajang Piala Dunia.
Untuk mewujudkan mimpi itu, tentunya membutuhkan rencana serta persiapan yang sangat matang. Dan sejatinya, persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh PSSI beberapa tahun yang lalu. Soal persiapannya, nantinya akan dimaksimalkan tahun ini, agar apa yang diinginkan PSSI serta masyarakat Indonesia bisa diwujudkan. Mendatangkan pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Salah satu persiapan yang saat ini sudah dilakukan PSSI adalah dengan mendatangkan pemain keturunan yang bermain di Eropa. Tercatat sudah ada lebih dari 10 pemain keturunan yang saat ini membela timnas. Di antaranya adalah Jay Izzaz, Tom Hai, Calvin Verdong, Sandy Walsh, Justin Yebner, Kevin Dix, hingga lain-lainnya. Pemain-pemain inilah yang selama ini diandalkan oleh STY beserta para pemain lokal. Berkat kombinasi pemain keturunan dan lokal, akhirnya membuat level dari timnas Indonesia meningkat dan menjadi tim yang sulit dikalahkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seakan belum puas dengan pemain yang ada, PSSI serta timnas Indonesia sampai saat ini juga terus mencari pemain keturunan tambahan. Tercatat sudah ada beberapa nama yang dirumorkan bakal bergabung. Mereka adalah Shairo Redwold, Miliano Jonathan, hingga Emil Audero Mulyadi. Ketiganya diprediksi bakal menyusul Ole Romani yang saat ini masih menjalani proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Jika semua pemain tersebut bergabung, maka kekuatan Indonesia pastinya akan bertambah. Dan bukan tidak mungkin mimpi Erick Thohir serta masyarakat Indonesia bakal segera terwujud tahun ini. Menjalankan regenerasi skuad sejak awal. Tak hanya timnas senior, dalam misi mewujudkan tampil rutin di ajang Piala Dunia, PSSI juga memikirkan regenerasi di dalam skuad, di mana Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut juga memperkuat timnas di level kelompok umur. Buktinya timnas U17, timnas U20, dan timnas U23 masing-masing telah membuktikan kualitas mereka dengan lolos ke ajang Piala Asia. Dengan ini, Indonesia menjadi satu-satunya tim asal ASEAN yang mampu meloloskan semua wakilnya ke ajang Piala Asia. Dengan situasi saat ini, Indonesia tidak akan kekurangan pemain untuk tahun-tahun selanjutnya. Faktor regenerasi skuad pastinya juga membuat pemain keturunan yang masih berusia muda bisa semakin tertarik kepada timnas Indonesia. Misalnya yang dirasakan oleh Josh Raven hingga Welper Jardim. Dua pemain itu memang belum mampu menembus skuad senior. Namun, meski begitu, Josh Raven dan Welper telah menjadi andalan timnas di level kelompok umur. Bahkan tahun ini mereka mampu membawa Indonesia juara di ajang Piala AFF U19. Hal ini bisa membuat pemain seperti Mauro Silstra semakin mantap untuk membela Indonesia. Karena dirinya pasti tahu, Indonesia memiliki masa depan yang cukup oke di bidang sepak bola. Kerjasama dengan negara-negara top. Salah satu kelebihan Erick Thohir sebagai ketua PSSI adalah memiliki jaringan luas di dunia. Bahkan bisa dikatakan, Erick Thohir sudah sangat dekat dengan Presiden FIFA saat ini, yaitu Gianni Infantino. Kemampuan inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Erick Thohir. Dengan skill lobby yang dia miliki, sosok berusia 54 tahun tersebut dengan mudah berkenalan dengan para petinggi federasi sepak bola di berbagai negara. Hasilnya, PSSI akhirnya bisa menjalin kerjasama dengan beberapa negara yang sepak bolanya sudah maju, seperti Belanda, Jerman, Jepang, hingga Korea. Khusus dengan Belanda, kerjasamanya sampai saat ini masih terus terjalin. Buktinya, pihak Belanda mau-mau aja memberikan pemain mereka untuk berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia. Lebih lanjut, tak hanya di tahun 2024, tahun ini Timnas Indonesia juga akan mengalami kesibukan. Kesibukan pertama akan dirasakan oleh Timnas U20 yang pada Februari mendatang akan bermain di ajang Piala Asia. Selang 1 bulan kemudian, giliran Timnas Senior yang akan berjuang di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana lawannya adalah Australia dan Bahrain, lawan yang pastinya tidak bisa dianggap remeh. Hal itu akan berlanjut di bulan Juni, karena Indonesia akan bermain kembali melawan China dan Jepang. Pertandingan yang boleh dikatakan menjadi penentu apakah tim Garuda lolos ke Piala Dunia atau tidak.
Sementara untuk timnas U17, mereka juga akan bermain di ajang Piala Asia, yang mana turnamennya akan dimulai pada April mendatang. Hal berbeda malah dialami oleh timnas U23, karena tahun ini rencananya mereka juga akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Namun jadwalnya sampai saat ini belum diumumkan. Terakhir ada ajang SEA Games yang akan dimulai pada akhir tahun. Kali ini timnas U22 yang akan beraksi di turnamen 2 tahunan tersebut. Jadi itulah pembahasan soal target besar dari Timnas Indonesia yang ingin diwujudkan tahun ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.